Allah berikan rumah tangganya penuh cinta dan kasih sayang. Yang di luar aminnya nggak kedengeran. Cintanya penuh, kasihnya penuh, sayangnya penuh, dompetnya penuh, kantongnya penuh, ATM-nya penuh, tempat berasnya penuh, kulkasnya penuh, gelangnya juga penuh ya ibu-ibu, kalungnya juga penuh. Alhamdulillah. Nambah kencang aja pasti buat gelang, kalung, nambah kencang aja. Nah, biasanya ibu-ibu gitu biasanya. Ibu-ibu udah ketahuan nih. Seminggu lagi mau lebaran nih, pasti ngebaris di toko emas nih. Bener gak? Habis lebaran ngebaris lagi aja di toko emas. Emasnya pengen 24 karat aja lagi. Sama suaminya disuruh sekarat nggak mau. Salah, ya Allah. Mudah-mudahan yang ada di sini Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jalalah Allah. Sebelah sana ada yang wah aja, bingung malaikat mau nyatetnya. Yang nyebut Allah mau dicatat, pahalanya sama dengan berzikir. Kullu lafdin jalalah bahwa dzikrun, setiap lafaz jalalah sama dengan baca zikir. Berarti ketika gua mengucapkan Allah itu sama dengan la ilaha illallah. Nah yang wah ini malaikat bingung mau nyatetnya. Wah aja gak bener aja. Makanya yang jelas. Ulangi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Jauh cuma bertiga. Wa qala an-nabiyyu Muhammad as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Pertama, hadaratil mukarram wal muhtaram, guru saya dan guru kita semua Ustaz AKM. Tidak AKM tuh. Oh iya, tahu aja AKM. Ya, itu temennya ATM. Makanya banyak duitnya. Salah. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dihasilkan cita-citanya, rumah tangganya jadikan rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Disingkat jadi samawa. Samawa sakinah mawadah warahmah. Senin Selasa sakinah, Rabu Kamis mawadah, Jumat Sabtu rahmah. Mantap kan ya. Samawa. Tapi ada kata anak muda mah samawa itu katanya bukan sakinah mawadah warahmah. Samawa itu kata anak muda mah sama-sama mandi wajib katanya. Sama-sama keluarga kalau udah sama-sama mandi wajib mantap tuh. Walaupun berantem aja, anak belajar lagi
Berjel apa itu bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda. Ngerti bahasa Sunda ngerti? Ngerti. Ayah orang Sunda ayah dia. Itu tadi ngomong. Iya, memang harus ngerti bahasa Jawa, bahasa Sunda harus ngerti Bapak Ibu. Ya, apalagi tadi disebutkan pengurus-pengurus masjid. Itu kalau nggak ngerti bahasa Sunda, bahasa Jawa bahaya. Pengurus masjid, marbot masjid itu bahaya kalau nggak ngerti bahasa Sunda. Ada ceritanya. Marbot masjid ada orang yang habis sholat Jumat, orang Sunda. Kata orang Sunda nih, kata orang Sunda, habis sholat Jumat dia hilang sendal, sendalnya ketuker. Kata orang Sunda, Pak Marbot, sendal pahili. Oh, pahili. Kata Marbot gak ngerti di bahasa Sunda. Oh iya, nah tenang, diumumin katanya. Diumumin di speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang namanya pahili, supaya balik lagi ke masjid karena sendalnya ketukar. Bukunya tak pahili yang ketukar. Aduh, ada salah. Orang Jawa sama, orang Jawa itu luar biasa. Orang Jawa kalau Sunda itu dia itu identik dengan seruling, mantap serulingnya orang Sunda. Kalau orang Jawa identik dengan koplonya, koplonya orang Jawa itu. Saya tanya ini kalau bahasa Jawanya kepala apa? Sirah. Bukan, katanya endas ya, endas kan? Ini perut apa bahasa Jawa perut? Wetang. Coba kepala sama perut aja orang Jawa jadi lagu, koplo kan? Endas dudul. Luar biasa orang Jawa. Ya Allah. Selanjutnya yang saya hormati adalah bapak-bapak, baik yang istrinya satu ataupun yang istrinya dua. Ada yang istrinya dua ada. Laki-laki itu kan bahasa Inggrisnya man. Kalau istrinya dua berarti Superman. Kalau istrinya satu cemen. Sama saya juga cemen. Salah. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu, ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu dijadikan ibu-ibu solehah yang ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu pengen jadi ahli surga bu? Pengen. Dengerin bu nih bu, dengerin bu syaratnya bu. Amun hayang asup ka surga, eta mah gampang syaratna. Kak salaki ulah hewa lamun boga bikang dua. Masya Allah. Jangan khawatir ibu-ibu, jangan khawatir suaminya nyandung madu ya, nyandung itu harus ada 3 syaratnya. Saya kasih tahu nyandung itu harus ada 3 syaratnya. Yang pertama banyak ilmunya, kayak guru kita Ustaz AKM nih, pantas banyak ilmunya. Yang kedua banyak duitnya. Bisa lagi aja. Itu syarat yang kedua. Kalau ilmu nggak punya, duit nggak punya, ada lagi yang ketiga. Pengen tahu? Banyak bohongnya. Itu pengen jatuh, bukan banyak bohongnya. Salah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur itu kata-katanya gampang tapi susah dilaksanakan. Artian syukur itu adalah as-sana'u 'alan ni'ami. As-sana'u 'alan ni'ami wal amalu 'ala ta'ati. Itu syukur. Syukur itu adalah memuji atas nikmat. Alhamdulillah
bulan ini punya yayasan, bulan depan punya yang ngurusin yayasan misalnya. Ya, alhamdulillah sekarang bulan ini punya motor, bulan depan punya mobil. Itu as-sana'u 'ala ni'ami. Ya. Menyebut-nyebut nikmat. Nah, tapi nikmat itu tidak hanya cukup di situ. Harus wal amalu 'ala ta'ati. Wal amalu bi ta'ati. Melaksanakan ketaatan juga. Jadi indikator yang pertama menyebut kenikmatan dari Allah. Indikator yang kedua adalah mengamalkan dengan taat. Itu baru syukur. Kalau yang nyebut-nyebut doang tapi tidak taat, nggak jadi syukurnya itu mah. Wih, alhamdulillah, tak bulan ini udah dapat bonus. Alhamdulillah doang. Bagi-bagi sama anak yatim kagak. Nah, alhamdulillah punya rumah baru. Ngomong-ngomong doang, undang tetangga kagak ngisi rumah pengajian. Nah, itu nggak sah syukurnya, karena syukur itu indikatornya ada dua. Yang pertama as-sana'u 'ala ni'ami, menyebut kenikmatan. Yang kedua itu adalah wal amalu bi taati, melaksanakan taat kepada Allah. Nah, itu namanya syukur. Padahal mau kita kalau lihat-lihat kayak gini aja nih Pak. Nih, yang faktor kecil aja. Nih kata Allah di dalam Al-Qur'an begini. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, apakah kamu tidak melihat air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apa itu dapat kamu, apa dapat kita agung, kata Allah. Nah, jawabannya dapat siapa itu? Dapat siapa itu? Dapat tukang Jepang katanya. Iya syariatnya dapat tukang Jepang dan tukang satelit, tapi hakikatnya dari Allah. Kemudian apabila kita perhatikan minum, dalam proses minum aja kalau kita mau syukur, di dalam proses minum aja udah ketahuan. Kita bisa minum atas izin Allah. Tuh. Raja Harun Ar-Rasyid ditanya sama seorang ulama, "Woi Raja, saya mau nanya sama Raja." Ya udah nanya. Kalau Raja haus, terus Raja nggak punya air, yang punya air cuma saya doang segelas. Apa yang akan Raja lakukan? Kata Raja Harun Ar-Rasyid bilang gini, saya akan tukar separuh kerajaan saya agar saya bisa hidup dengan minum air yang punya kamu. Oh gitu kata ulama. Oke, sekarang kalau air ini udah diminum, kemudian air ini gak bisa keluar lagi, gak bisa kencing maksudnya. Apa yang akan Raja lakukan? Dijawab oleh Raja Harun Ar-Rasyid, akan saya tukarkan seluruh kerajaan saya supaya air itu bisa keluar dari perut saya. Intinya, berarti kesimpulannya, harta yang kita punya, apapun yang kita punya di dunia ini tidak lebih berharga dari hanya sebatas pengen bisa kencing. Coba kalau tidak percaya, banyak orang yang jual sawah, jual mobil, jual rumah, di rumah sakit pengen sembuh. Maka kata ulama tersebut, sebenarnya di dunia ini harta yang kita punya tidak lebih berharga dari sekadar air kencing. Gitu ya Pak ya. Alhamdulillah kita harus syukur itu dalam proses minum. Makanya kalau mau minum baca bismillah, setelah minum alhamdulillah. Itu namanya syukur bil qauli, syukur dengan ucapan gitu ya. Alhamdulillah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah ini. Ya bisa kumpul-kumpul. Tahun kemarin kalau bisa saya ada undangan 34 tahun kemarin yang jadi cuma 13. Istri saya udah ngutang gupet. Salah ya. Oh, Ibu
Sekarang boleh ke mall ya Bu ya? Boleh. Syaratnya bawa apa Bu? Oh, bawa vaksin aja. Terusnya mau itu, suaminya mau. Diajak nggak mau. Rayu, rayunya. Pijitin, duduk dulu pijitin. Laki-laki mah paling senang dipijit pahanya. Terus sedikit-sedikit naik ke atas. Terus aja jangan berhenti. Sambil bisikin, Bu. Bu. Bisikin begini. Abang sayang, ajak Eneng jalan-jalan. Eneng sudah bosan cuci panci sama perabotan. Abang sayang, ajak Eneng jalan-jalan. Eneng sudah bosan cuci panci sama penggorengan. Bibir sudah dimedak-medakin, bibir sudah dimerah-merahin, alis sudah dilempeng-lempengin. Ayo bang kita shopping. Mantap betul. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ini acara di Isra Merah jadi. Masya Allah, acara di Isra Merah 4 hari lagi puasa. Oke lah, nggak apa-apa. Ya, saya tidak akan membahas tentang Isra Merah. Kayaknya udah tahu semua. Isra itu jalan, Meraj itu naik, gitu kan ya? Udah 17 tahun ngaji pasti tahu lah. Isra itu berjalan malam hari, Meraj itu naik, itu aja Isra Meraj. Tapi saya akan membahas tentang Isra Meraj dan korelasinya dengan iptek. Apa sih iptek itu? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ingat ada iptek, ada softtek, ada tuntek. Softtek lain lagi itu mah. Ada tuntek. Kalau tuntek jorok itu saya lihat di Cikupa. Ngomong tekstil. Jorok itu pabrik. Ada gaptek. Kalau gaptek lain lagi gaptek mah. Gaptek mah itu mah kuper, kurang pergaulan. Masuk ke mall, pintunya kebuka, dia mundur lagi silang. Wah, ini dia ada yang masang ilmu ini. Pas sudah masuk ke mall, mau naik ke lift. Tadul katanya. Lihatin dulu. Pas dilihat orang bule naik. 2 menit kemudian turun orang negro. Kata gua juga apa? Besar. Katro. Ampun katro. Minum es ngebul ditiupin sama dia. Minum es ngebul ditiupin. Dasar katro. Ya Masya Allah. Tuh itu mah gaptek. Ini mah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kita melihat Isra Miraj dari pandangan iptek? Dulu 1400 tahun yang lalu, ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, ada 2 netizen yang komen. Ada 2 yang komen, 2 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan Abu Jahal, itu tidak percaya. Golongan kedua adalah golongan yang dikepalai oleh Abu Bakar, yang iman, yang percaya. Ditanya, Abu Bakar, dengar enggak katanya Muhammad Isra Miraj? Dia dengar. Percaya enggak? Percaya. Kenapa percaya? Percaya karena Muhammad itu dari kecil enggak pernah bohong, kata Abu Bakar. Kalau kita baca kitab namanya kitab Tijat Daruri, di situ ada. Ya, Tijat Daruri itu berkata di dalam kitab Tijat Daruri itu begini. Wa yajibu bi'akir rasuli alaihi salatu wassalam asidku wadiduhu al-kidbu. Wajib di dalam haknya Rasul alaihi salatu wassalam asidku, sifat jujur, sifat benar. Wadiduhu al-kidbu, lan utawi lawanane sifat benar, al-kidbu, sifat bohong. Nah, jadi Kanjeng Nabi mah sifatnya selalu sidik, selalu benar. Beda dengan kita. Kita mah kadang ada bohongnya apa ya? Benar enggak, Pak? Kita mah kadang-kadang ada bohongnya, kita menaruh itu apa? Istri minta duit, kita ngomongnya nggak punya duit. Padahal duit ditaruh di peci di sini 300.000. Pas itu ketinggalan pecinya. Ketemu sama istri. Katanya nggak punya uang. Ini uang siapa? Uang sial itu mah. Kenapa sial-sial ketemu sama lo? Ya Allah ya Rabbi. Kita mau jualan beras, bohong aja. Jempol masuk semua kali tenang. Waduh, orang beli beras 4 liter, orang datang ke rumah jadi 3 liter. Itu yang seliternya jempol dimasukin.
dagang duku kayak gini, ngakunya duku Palembang, padahal mah kokosan, asap, dioplos. Masya Allah kita mau bohong terus. Coba, akhirnya yang belinya marah. Ayat tukang duku, jeung nomolina pasea, ngomongna kasar, jeung maniasa kabina-bina. Jadi amin-amin tukang dukuna dicarekan, hati-hati ngalas, nempel duku di awur-awur. Acak-acak, tukang duku ulah sangeunana, hayang nyiaran untung, ngabelan anak anu sakola teh ngabong teh meni teu kira-kira. Udah apa itu ya? Si Alam ya? Mbak Dukun, Allah aja nih. Saya mau lagu-lagu apa semua, apalagi lagu Roma Irama. Oh, kasetnya saya salah pokoknya. Roma Irama itu penyanyi yang jenius Pak. Perlu Bapak ketahui, Roma Irama itu adalah penyanyi yang jenius. Orang jenius itu cirinya, nih kalau pengen tahu, orang jenius itu adalah orang yang mampu memanfaatkan peluang menjadi uang. Dalam tuh omongan itu orang jenius, orang yang mampu memanfaatkan peluang menjadi uang. Orang jenius. Kalau penyanyi yang paling jenius itu Roma Irama. Coba Roma Irama pulang syuting, lihat istrinya, siapa tuh istrinya? Kita aja, Rika Rahim. Tahu, lihat Rika Rahim tidurnya nggak nyenyak. Nggak nyenyak itu kan gak boleh makan, bahasa Sundanya makan kebulintingan. Berhubung Roma Irama ini cerdas, mampu membuat peluang menjadi uang. Nah ini peluang, bisa jadi uang. Jadi lagu kurang celentang mungkin, kurang celentang mungkin, kurang Roma Irama. Roma Irama punya teman Haji Tatang, mampu memanfaatkan peluang jadi uang. Jadi lagu itu Haji Tatang, dangdut Haji Tatang, dangdut Haji Tatang, dangdut Haji Tatang, dangdut Haji Tatang. Hebat pokoknya Roma Irama. Tapi dari sekian banyak penyanyi yang paling kuat Ayu Ting Ting, nggak ada lagi. Punya Bu, Ayu Ting Ting, penyanyi paling kuat. Kesana kemari membawa alfamart, alfamart di bawah, luar biasa berarti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita balik lagi ke dua netizen. Netizen yang pertama yang percaya Abu Bakar Siddiq, kata beliau iman. Jadi mengedepankan iman, yang mana iman itu adalah al-imanu at-tasdiqu bi qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Tasdik di dalam hati, yakin Abu Bakar, yakin. Netizen yang kedua Abu Jahal mengedepankan akal. Kata Abu Jahal, Mat, tadi malam Isra, ya. Dari mana ke mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa lama? 1 malam. Wah. Yang lain aja itu bilang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berjalan setengah malam. Jalan kaki ini naik onta aja, onta yang paling gede di kitab Dardir, disebutkan kitab Dardir itu 40 hari 40 malam. Kenapa ente bilang cuma 1 malam? Kok ente? Nah, itu asup akal, kata Abu Jahal. Enggak masuk akal, kata Abu Jahal, enggak masuk akal. Nah ini tipikal orang yang mengedepankan akal, tidak mengedepankan iman. Ini mengedepankan akal. Ini akan saya bahas. Oke, sekarang kita bahas tentang akal. Perhatikan Bapak Ibu, akal setiap tahun itu berbeda, setiap abad itu berbeda. Akal manusia sehari demi hari, sebulan demi bulan, setahun demi tahun berbeda. Contoh, akal bayi sama akal bapak-bapak kira-kira pintaran mana? Pintaran kita. Waktu itu akal manusia 1400 tahun yang lalu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu akalnya cuma naik onta. Akal manusia itu 1400 tahun yang lalu akal manusia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma naik onta. Bandingkan dengan akal manusia abad sekarang tahun 2022 ada pesawat namanya pesawat X-15 buatan NATO Amerika Serikat.
Pesawat X-15 itu kecepatannya 7.000 km per jam, Bapak. Sedangkan kalau kita lihat peta di atlas, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.200 km. Maka menurut ilmu fisika 1.200 per 7.000 itu tidak nyampe 15 menit. Kalau dibuat ke dalam menit, tidak nyampe 15 menit. 1.200 km jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, 1.200 km jaraknya, dibagi kecepatan pesawat X-15 7.000 km per jam. Maka akal manusia zaman sekarang dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma 15 menit. Akal manusia zaman sekarang. Sederhananya ginilah, kalau tadi yang ngerti. Dulu kakek saya tahun 1970 naik haji 6 bulan. Kakek saya naik haji 6 bulan. Itu 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu dari Jakarta Tanjung Priok ke Jeddah naik kapal laut 6 bulan bolak-balik. Bandingkan sekarang tahun 2022 naik pesawat Boeing 777 buatan Jerman, Garuda Indonesia, itu dari Jakarta ke Jeddah cuma 15 jam. Nah, maka kesimpulannya bukan gak masuk akal, tapi akal Abu Lahab yang masuk, Abu Jahal. Makanya kalau peristiwa seperti itu jangan mengedepankan akal. Akal manusia itu terlalu kecil untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu. Sampai di sini paham nggak yang itu? Nah, jadi kesimpulannya Isra Mi'raj itu masuk akal. Paham ya? Jamaah? Jamaah. Poin yang kedua, Isra Mi'raj itu substansinya apa? Pokoknya apa? Tentang sholat. Maka orang Islam walaupun disuruh mengikuti Kanjeng Nabi tidak usah naik ke langit Isra, nggak usah. Cukup kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'raj orang mukmin. Maka ketika sholat kita khusyuk, itulah mi'raj kita. Mi'raj langsung ke Sidratil Muntaha. Tapi sholatnya yang khusyuk, yang sah, sholatnya sah, khusyuk, tuh baru sholat yang mi'raj. Kita mau boro-boro sholatnya Bu ya, Bu. Kita mah sholatnya banyak nggak sah, nggak cukup suruh syarat dan rukun. Sah itu apa Bu? Pengertian sah itu apa? Ngaji 17 tahun nggak tahu sah itu apa. Sah itu cukup syarat dan rukunnya, itu namanya sah. Kalau tidak cukup syarat dan rukunnya itu batal namanya. Jadi syaratnya harus sah. Contoh, saya kasih contoh. Syarat sah sholat itu adalah suci atau huru minal hadasi, suci dari hadas. Hadas yang mana tuh? Hadas yang kecil dan hadas yang besar. Hadas yang kecil itu cara mensucikannya bagaimana Pak? Berwudu, betul. Tapi kadang-kadang saya lihat wudunya itu kadang-kadang kita mau wudu papatong. Nih wudunya, Bu, ngaku Bu, nih wudunya, kecepat. Membasuh muka kayak gini, kecepat. Woi, baca Fathul Qorib, baca Riyadul Badi'ah, baca Sitina Masalatan. Kalau membasuh muka itu min watadil uduni lawatadil uduni, dari pentil kuping yang kanan sampai pentil kuping yang Ibu, dari pentil kuping yang kanan sampai pentil kuping yang lainnya nggak usah, cukup pentil itu aja. Dari atasnya nih, mimana bintis ari roski ila muntaha dakni, dari tempat tumbuhnya rambut yang pertama sampai muntaha dakni, akhir daripada apa nih? Dagu dakni. Nah, harus semua, harus dicuci semua, harus dibasuh semua. Ya, nah itu baru sah wudunya. Nanti bisa jadi sholatnya sah. Kalau wudunya aja nggak sah, sholatnya gimana mau sah? Betul tidak? Nah, makanya di sini kita perlunya ngaji. Ya jamaah ya. Jamaah.
Sholatnya juga harus khusyuk. Kita memang tidak bisa 100% khusyuk. Saya juga sama. Kanjeng Nabi doang yang khusyuk. Tapi minimal kita mendekati khusyuk. Bagaimana caranya? Harus tahu artinya, Pak. Terutama yang rukun, contoh Fatihah kita harus tahu artinya. Jangan sekedar baca-baca aja. Nanti kalau kita baca Fatihah nggak tahu artinya, baca Fatihah nggak tahu artinya, bukannya mau sholat yang khusyuk malah mikirin si Andin. Si Andin sama siapa itu suaminya itu? Itu tahu aja. Anaknya. Anaknya siapa ya? Siapa tuh? Si Rena tahuan. Tuh ada yang jahat aja tuh perempuan siapa tuh? Ini tahu aja si Elsa. Ya Rabbi, mana tahu ada. Saya mau dikasih tahu. Ayah, oh beres. Itu film apa itu si Elsa itu film apa? Cinta apa itu? Ikatan cinta tahu? Kena dari belakang. Habis itu lihatnya apa? Layangan putus. Waduh, si Lydia sama Mas Aris. Masya Allah. Ya, jamaah. Jamaah. Sholatnya harus khusyuk. Belajar khusyuk itu di antara syaratnya tuh tahu artinya. Minimal Fatihah yang rukunnya. Kalau yang lain mah, contohnya baca surat walaupun salah juga atau sah aja. Misalnya inna a'toina kal kausar Asalli li rabbika wanhar inna a'toina kal kausar Asalli li rabbika wanhar inna a'toina kal kausar Asalli li rabbika wanhar inna. Makmum di belakang kesel. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kesel banget. Ya Allah. Minimal Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di hati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau bahasa Jawanya ngawin diisun kalau nyebut asmani Allah kamu rai dalam dunia tukang belas dalam akhirat nggak diambil tuh man. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Mas Pengasih lagi Maha Penyayang. Pokoknya sampai selesai harus tahu artinya supaya atau kata bahasa Sunda mah ente ngawanggung kama mana salatna. Fokus tuh sama bacaan. Insya Allah itu rada khusyuk. Seperti itu Pak ya. Jamaah. Jamaah. Mau puasa ini mau. Kita berapa hari lagi puasa ini? Malam minggu ya katanya. Mau pada puasa kayak Bu? Termasuk mau puasa kita harus tahu ilmunya apa. Kayak harus tahu ilmunya puasa. Ibu, Bapak, bentar lagi bulan puasa. Katanya bulan penuh ampunan, percaya enggak? Percaya, bulan puasa itu bulan penuh ampunan. Coba lihat, ibu-ibu suka ngomong. Kalau bulan puasa suka ngomong gini, ampun belum punya serum, ampun belum punya korma, ampun belum punya baju. Bulan penuh ampunan artinya adalah magfiratun, bulan penuh ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Harus tahu puasa itu apa puasa? Jamaah, puasa apa puasa? Waduh, menahan hawa nafsu. Mantap jawabannya. Menahan hawa nafsu. Puasa itu ada dua artinya Ibu, Bapak. Ada dua menurut lughatiyah dan menurut syariah. Kalau menurut lughatiyah itu yang dinamakan puasa itu adalah al-imsaku, menahan. Jadi setiap yang menahan puasa itu menurut bahasa tuh. Kita mohon maaf nahan kentut. Puasa menurut bahasa nahan pengen kawin lagi ditahan aja. Puasa itu. Itu namanya puasa menurut bahasa. Tapi menurut syara al-imsaku anil muftirin. Al-imsaku an muftirin min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ibu, Bapak, puasa itu menahan diri dari makan dan minum dan hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam
Hari. Coba kita aji satu-satu nih. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Berarti puasa dari waktu imsak tuh ya, sampai maghrib. Oke, saya tanya, ibu bapak kalau buka puasa patokannya apa? Ada, patokannya ada. Gimana kalau mati lampu? Kalau mati lampu gimana? Enggak jadi bukanya. Enggak jadi bukanya itu. Terus kalau yang suka adanya bisulan gimana? Enggak mau ada. Enggak jadi ada bukanya. Nah, makanya buka puasa itu bukan nungguin adzan, nungguin guru bisamsi tenggelamnya matahari. Itu guru puasa itu pas bukanya harus guru, bukan adzan. Kalau nggak ada yang adzan ibu nggak buka. Itu mah ciri doang adzan mah. Kalau udah guru nggak adzan. Ingat, buka puasa itu bukan nungguin adzan, tapi nungguin guru bisamsi tenggelamnya matahari. Min tulu'il fajri ila guru bisamsi tenggelamnya matahari. Ustaz, bagaimana caranya? Kan saya emang nggak tahu. Tanya ahli falakiyah. Kalau di Banten tuh dulu yang terkenal Cisantri Abu Ya Bustomi. Banyak ahli-ahli falak. Boro-boro lah ke sono yang dekat juga jarang ngajinya. Udah beli kalender aja 10.000. Ya, di kalender itu udah ada dari MUI, dari ulama-ulama, udah insya Allah di situ ya. Kalender aja tuh di kalender. Jadi bukan adzan Pak ya. Bukan nungguin adzan, nungguin guru. Ya, cirinya itu ada di kalender tuh. Misalnya jam 6.00. Nah, udah buka, gak usah nungguin adzan. Kalau misalnya adzan orang yang bisulan nggak ada gimana? Itu mah sekedar perbandingan aja, sebagai ilmu aja. Atau nggak apa-apa nungguin adzan juga. Kita ke kota ini. Iya, pasti ada yang adzan di TV, di musola. Takutnya di mana-mana yang gak ada musola. Kata ibu, kata bapak, katanya buka puasa itu nungguin adzan. Atau di sono gak pada buka. Gitu ya. Ini ilmu pengetahuan. Ya, jadi kaprahnya mah nungguin adzan kita juga. Ya, tapi sebenarnya bukan nungguin adzan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kedua, perhatikan. Poin yang kedua adalah al-imsaku an-muftirin. Apa itu an-muftirin? Yang membatalkan puasa itu apa, Bu? Contohnya makan, minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja habis 3 bongkol juga atau nggak batal. Ya. Nih, jadi gini di kitab Fathul Mu'innya nih. Di kitab Fathul Mu'innya wayuktiru bidukuli ainin. Woi, lanjut gak nih? Dengerin nih. Ilmu tentang puasa ini penting nih. Wa yuftiru bidukuli ainin, lan batal puasa bidukuli ainin kalawan kapanjingan ain. Batal puasa. Woi, ada dia air. Salah. Lanjut. Ya, jamaah. Wa yuftiru lan batal puasa bidukhuli ainin, dengan masuknya ain. Ain itu apa? Ain itu adalah benda yang tampak. Kalau benda enggak tampak bukan ain. Contoh puasa kemasukan angin, enggak batal. Karena angin itu bukan ain. Ya, ain mana? Bala-bala, jeruk, pisang, itu ain. Jadi puasa itu batal kalau kemasukan air. Dilanjutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, wa kharaja min aini al-asaru, tidak termasuk ke dalam kategori air al-asaru, apa lalabetan bahasa Jawanya. Apa itu asar? Ibu puasa suka masak enggak? Gugut aja ya. Aduh, masak, ibu masak. Suka masak enggak? Lu suka dicobain gak itu sayurnya? Enggak suka, nanti gak enak. Gimana? Suaminya marah. Kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong beritahu biar aku tambah lagi. Disebutkan di dalam kitab
kitab Fathul Mu'in, wa kharaja bil aini al asaru, tidak termasuk ke dalam kategori ain adalah asar. Asar itu ketika puasa ibu masak, karena khawatir masakannya nggak enak, ibu jilat, ibu cobain tuh, dirasa. Nah, setelah dirasa udah ketahuan tuh asin kagaknya. Woi Pak, bilangin sama ibunya deh di rumah. Pak, pas udah dirasa ketahuan asinnya, diludahin lagi. Nah, masih ada di lidah, nggak usah kumur-kumur ibu, nggak usah kumur-kumur, itu asar. Itu yang dimaksud dengan asar. Jadi tidak membatalkan puasa, nggak batal. Ya, masak ya, enak masaknya. Pagi-pagi suka ngasih sarapan gak nih sama suaminya? Oh iya, kan suaminya komplek. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus begini. Masa sih aku diam? Nah loh, ada penyanyinya tuh. Jamaah. Jamaah. Poin yang selanjutnya di kitab Fathul Mu'in itu wala yuktiru birikin tahirin sirfin. Wala yuktiru lan ora batal birikin tahirin sirfin kalawan nelan lidah kang suci. Ludah kang suci. Ada orang puasa suka bawa kalengnya diisi sama pasir. Ampun baunya. Pas mau ngeludah diludah di situ, mau ngeludah dibuang di situ. Kata, wih, apa sih katanya jorok amat? Gua kan lagi puasa katanya. Takut ludahnya ketelan. Wah, kesukaan ngaji ini mah. Wih, wala yuktiru birikin tahirin sirfin, tidak batal puasa karena menelan ludah yang suci. Nah, tidak batal puasanya. Awas tuh, jangan bawa-bawa kaleng susu diisi pasir, meludah di situ. Ditelan aja ludahnya. Kecuali ludah yang tidak suci. Ustadz, apa kategori ludah dan tidak suci itu? Contohnya ludah yang kecampuran dengan darah. Ada darahnya, atau ada nanahnya, atau ada semur jengkolnya yang setengah kilo. Waktu subuh bawa sok gigi. Itu banyak ditelan, nggak boleh ditelan. Ya, jamaah. Jamaah. Ya, ini buat ibu-ibu tadi ya. Sekarang buat bapak-bapak nih, bapak. Bapak, Pak. Wala yuktiru, dan tidak batal puasa bi khuruzi madiin, kalawan metune madi. Apa itu madi? What's the meaning of the madi? Wih, mantap bahasa Inggrisnya ya. Ngapalin dia 3 bulan gitu. Saya hebat bahasa Inggris Bu. Coba kita tebak-tebakan bahasa Inggris. Ayo. Kenteng mau jatuh apa bahasa Inggrisnya? Nggak tahu. Salah. Newel. Kenteng mau jatuh. Newel bahasa Inggrisnya. Tapi bahasa Inggris itu banyak kekurangannya. Contohnya tulisan dan ucapan tidak sama. Contoh one dibacanya one. Fungsinya kadang-kadang tidak sesuai dengan artinya. Contoh nih, saya kasih contoh ya. Sun itu matahari, light itu cahaya. Berarti cahaya mata. Sunlight apa? Nah loh, kan? Arti sama fungsi nggak sesuai itu. Ada lagi light itu hidup. Boy, anak laki-laki. Berarti anak laki-laki. Light boy apa? Sabun. Ada
lagi good itu bagus, time itu waktu, good time berarti waktu bagus, good time apa? Gak sesuai dengan artinya. Tapi saya yakin ibu dan bapak walaupun belum pernah bahasa Inggris, saya ajarin bahasa Inggris sekali pasti langsung bisa. Yakin saya. Nih, anjing bahasa ini apa anjing? Dog, pinter. Kalau kursi itu chair. Kalau satu anjing kecepet kursi berarti dog chair. Dua anjing kecepet kursi berarti dog chair. Kalau anjing sekandang kecepet kursi berarti dog. Kan langsung bisa aja. Gampang. Kita balik lagi, wala yumtiru bi khuruji madin, tidak batal puasa kalawan metune madi. Madi itu adalah air yang keluar dari kemaluan laki-laki. Air yang keluar dari kemaluan laki-laki bisa kuatin karena syahwat. Contoh misalnya, ya Ustaz Abu Asirin kan dia tinggalnya di sana dekat jalan kan ya. Fitra itu kan punya toko. Misalnya ada yang bohai, ada yang sewok nih, ada yang montok. Perempuan itu kalau disebut gendut gak mau loh Pak. Pengennya disebut sewok montok, padahal itu juga. Iya aneh juga. Mana ada yang sewok dia namanya laki-laki lah, sama gitu juga semuanya lah. Pura-pura alim aja di sini kan. Pura-pura alim. Nah, kebanyakan kan laki-laki itu kalau melihat cewek cantik itu 60% itu melirik, 60% melirik kalau lihat cewek cantik. Ingat 60% melirik. 40%. Kalau lihat cewek 100%-nya melomong. Ya Allah, berarti yang melirik bahasa mending ya. Kita kembali lagi ke air madi. Apa itu air madi? Air yang keluar dari kemaluan lelaki karena syahwat. Waktu puasa kita lihat cewek muhai. Nah, itu kalau menurut fikihnya nih, bukan masalah tasawufnya ya. Fikih ini mah. Fikihnya. Menurut fikihnya tidak batal. Tidak batal. Keluar air yang kental sedikit itu, lengket, itu namanya air madi, bukan air mani itu. Karena air yang keluar dari kemaluan laki-laki itu ada 4. Satu, air kencing. Ma'ul baul, air kencing. Yang kedua itu air madi. Air madi itu air yang keluar karena syahwat. Yang ketiga itu air wadi. Air wadi itu air yang keluar karena kecapean. Contohnya kita habis ngegotong Monas misalnya, berat banget kan ya? Atau habis manggul Gunung Santri lah, berat banget. Keluar air, airnya kental kayak terigu. Itu namanya air wadi. Yang air tadi yang madi. Nah, baik air wadi ataupun air madi ini tidak membatalkan puasa. Kalau keluar sedang puasa tinggal dicuci aja, nggak batal puasanya. Itu ada di dalam ilmuin. Wala yuftiru bi khuruji madin, tidak batal puasa karena keluarnya air madi. Paham sampai di sini? Yang keempatnya air mani. Kalau air mani hukumnya ada 2. Bisa batal, bisa enggak. Yang mana yang tidak batal? Kita sedang puasa. Pas sedang puasa mimpi. Pas mimpi apa kali itulah? Lumayan. Keluarlah air mani. Keluarlah air mani. Tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya itu. Tapi kalau ittiqaul khitana ini bertemunya 2 khitan. Paham boleh lah maksudnya yang sarorot. Bertemunya 2 hitam, ini jangan ngerti dia. Jomblo, blok, belum nikah belum. Gimana? Nih, kasih pelet. Mau nggak kasih pelet? Nggak mau. Ya, nggak mau dikasih pelet. Padahal kalau punya pelet, bininya cakep. Kayak istri saya cakep banget. Dulu waktu muda saya pelet, sampai sekarang belum sadar. Ini pelet nih, jadi nih sekali doang ya, awas. Nih, Rangga jadi Yusuf pasarnya kusir kali penurut Muhammad kabeh jabang bayi wong sabuana pada asik karo aku abang maning jabang bayi Nur Hayati binti Nuryadi takluk tresna maring karo aku dikersaning surat Yusuf itu qala Yusuf li abihi ya abati ini ra'aitu ahada syara kaukaba
Gak penting dibalik tewe itu ada tak? Masalah. Jamaah. Yang kedua air mani apabila itikoil khitanaini bertemunya dua hitan, yaitu berhubungan seksual. Nah itu mah batal, bahkan didenda, dihukum, bayar kafarat. Puasa syahro ini mutatabi'aini 2 bulan berturut-turut, atau memerdekakan 60 fakir, atau misalnya ngasih makan sama 60 fakir miskin. Jamaah, jamaah, udah ada ya, udah malam. Jadi mau bayar enggak? Lanjut aja. Ya bayar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tiap tahun melaksanakan Isra Mi'raj, tiap tahun kita melaksanakan Maulidan. Apa hasil daripada Maulidan? Apa hasil daripada Isra Mi'raj? Harus ada hasilnya Bapak, harus ada. Ibu, ngapain kita malam-malam sini kumpul kalau nggak ada hasilnya? Ya bayar, mending mancing bayar. Ada yang suka mancing ada? Ngaku aja ngaku. Mau saya kasih jampainya? Ada yang suka mancing? Nggak ada, udah jawab. Nggak ada ibu-ibu yang bapak-bapak masuk mancing kondek. Nih saya punya jampai mancing. Nih, pokok jalipok gede cilik pada nyaplok. Pokok jalipok gede cilik pada nyaplok, sineng kana seneng kene berana prene pada nyaplok. Tarekanya mancing itu kalau istri kita itu tidurnya ke sebelah kiri, kita berangkatnya ke sebelah kiri. Kalau tidurnya ke sebelah kanan, kita berangkatnya ke sebelah kanan. Kalau tidurnya terlentang nang arah, ulah jadi mancingna. Tebar mancing. Ya Allah, jamaah. Yang paling penting dari perayaan Maulid, dari perayaan Isra Mi'raj, dari perayaan hari-hari besar yang memperingati Nabi adalah akhlaknya. Ya, Pak ya, Bu. Yang paling berharga akhlak Nabi. Ayo kita tanamkan di kehidupan sehari-hari, bapak-bapak. Nabi itu tidak pernah sekalipun nempeleng istrinya. Awas, wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali kau menabok istrimu. Bu, ada nggak suaminya yang suka nabok? Nggak ada, jangan. Masya Allah, jangan. Wanita mana yang angkat tangan apabila suami ringan tangan? Ya Allah ya Rabbi, jangan Pak ya Pak, kalau lagi berantem, lagi kesal sama istri udah tinggalin mancing aja lah ya, jangan sampai ya. Ibu, dari ini untuk perempuan, tadi untuk laki-laki. Untuk perempuan minimal akhlak kepada suami ibu. Mau kemana-mana minimal izin bu sama suami. Tadi izin dulu kan nih? Wah ada lakinya di sini. Iya. Izin, yang belum izin pulang dari sini izin. Kita bisa kedosaan semua nih kalau ada ibu-ibu yang nggak izin. Termasuk saya nanti. Izin, makanya baca di kitab Adabul Mar'ah. Wanita yang keluar rumah tanpa izin suami adalah fahiya sariqatun